yang dimana untuk analisis pertama yang mengenai aliran filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan kejuruan. Nah, di setiap aliran filsafatnya ini kan terbagi menjadi beberapa bagian yang mungkin kesimpulan dari saya itu dari setiap bagiannya yaitu dari realisme dan empirisme, yaitu menekankan pentingnya fakta dan pengalaman nyata selaras dengan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis praktik, itu di realisme dan empirisme. Nah, untuk yang idealisme yaitu mengingatkan pentingnya nilai-nilai luhur dalam membentuk karakter siswa kejuruan. Nah, untuk yang berikutnya itu mengenai esensialisme dan perennialisme, yaitu menuntut penguasaan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip abadi yang diperlukan di dunia kerja. Nah, yang selanjutnya itu tentang pragmatisme dan rekonstruksionalisme, yaitu mendorong pendidikan kejuruan untuk selalu adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Nah, yang terakhir yaitu ada progresivisme, yang dimana progresivisme ini yaitu mendorong inovasi dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kejuruan. Nah, sementara untuk positivisme itu mendukung pendekatan berbasis data dan logika dalam pengajaran keterampilan. Nah, dari setiap kesimpulan yang ada di atas atau setiap alirannya, yaitu pendidikan kejuruan ideal adalah kombinasi dari aliran-aliran yang membangun karakter, keterampilan praktis, inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah di saat saya sendiri ingin mendirikan suatu SMK yang unggul. Nah, menurut saya untuk mendirikan suatu SMK yang menghasilkan lulusan kompeten dan kompetitif itu dibutuhkan beberapa langkah ke strukturnya, yaitu analisis kebutuhan industri untuk menentukan jurusannya, dan yang kedua yaitu menyusun kurikulum berbasis kompetensi, contoh atau bisa kita sebut CBT yang relevan. Dan selanjutnya itu membangun sarana dan prasarana sesuai standar dunia kerja. Nah, berikutnya ada langkah berikutnya yaitu perekrutan tenaga pendidik profesional dengan latar belakang praktisi industri dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk program magang dan sertifikasi. Selanjutnya itu langkahnya yaitu penerapan sistem evaluasi berkala terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir menurut saya yaitu adalah pelatihan karakter dan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan etika kerja. Nah, kesimpulan dari jawaban saya atau jawaban yang ada pada nomor 2 yaitu pendirian SMK harus berbasis kebutuhan pasar kerja agar didukung fasilitas modern juga dan tenaga pengajar berkualitas, agar SMK tersebut itu berdiri dengan baik dan bagus dan berhubungan erat dengan industri agar lulusan siap-siap kerja dan berdaya saingnya itu tinggi. Nah, untuk kesimpulan di jawaban saya nomor 3 yaitu mengenai perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara, itu ada beberapa studi ya yang saya temukan, yaitu mulai dari Jerman. Jerman itu memiliki pendidikan kejuruannya itu yang sukses dengan sistem dual system, atau dia bisa belajar di sekolah ataupun langsung belajar di industri. Nah, untuk negara berikutnya itu Swiss, yang dimana dia itu mengandalkan apprenticeship program berbasis yaitu inovasi. Nah, untuk Jepang itu menekankan keselarasan keterampilan teknis dan etos kerja. Nah, untuk yang di Korea Selatan yaitu mengembangkan Mr. High School untuk mendidik teknisi unggulan. Nah, untuk negara berikutnya yaitu di negara Australia, yaitu mengelola TAFE atau bisa kita sebut Technical and Future Education, yang dimana sebagai pusat pelatihan profesional. Nah, untuk yang di Singapura, negara seberang, itu dia memperkuat di ITE, Institute of Technical Education, yang dimana sebagai jalur pendidikan bergengsi. Nah, untuk negara selanjutnya yaitu Finlandia. Dia itu mengintegrasikan vocational education dalam sistem pendidikan nasional berbasis fleksibilitas. Nah, untuk yang berikutnya yaitu Amerika Serikat, dia itu memiliki karir dan technical education yang berfokus pada spesialisme
industri. Nah, untuk negara selanjutnya itu di Tiongkok, yang dimana di Tiongkok itu mengembangkan pendidikan vokasi seiring industrialisasinya besar-besaran. Nah, untuk Indonesia tersendiri ini, dia itu mendorong revitalisasi SMK berbasis link and match dengan DUDI. Nah, untuk kesimpulan dari berbagai negara ini mengenai pendidikan kejuruan, yaitu setiap negara mengembangkan pendidikan kejuruan berdasarkan kebutuhan nasional mereka. Namun ada kata kunci untuk keberhasilannya, yaitu adalah keterlibatan aktif dunia industri dan pengembangan keterampilan praktis yang relevan. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.